Selamat pagi Bapak, izin memperkenalkan diri, Taruna Teknik 4 Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan, nama Sardian Lubis, STB 4990, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas A. Baik Pak, izin untuk pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan analisis pemecahan masalah menggunakan kerangka shifting head dari Edward de Boon. Isu yang saya angkat adalah restoratif justice ekologis melalui kerja sosial narapidana skala nasional. Penerapan shifting heads restoratif justice ekologis, kerja sosial narapidana skala nasional. Baik, lanjut ke latar belakang. Latar belakang yang pertama adalah overcrowded. Mayoritas lapas ataupun rutan di Indonesia mengalami kepadatan yang melebihi kapasitas, berdampak pada kualitas pembinaan, kesehatan, dan keamanan. Kedua adalah reboisasi dan sanksi kerja sosial. Terdapat kebutuhan integrasi antara sanksi sosial kerja sosial, program pemulihan lahan kritis, atau reboisasi untuk hasil yang berkelanjutan. Konten nasional menuntut solusi mediasi mengurangi kepadatan, membangun keterampilan WP, serta memulihkan ekosistem. Berangkat dari latar belakang ini, kita sama-sama mengetahui bahwa mayoritas lapas di rutan saat ini mempunyai masalah yang klasik atau umum, yaitu overcrowded. Di sisi lain, tujuan pemasyarakatan adalah menyiapkan warga binaan agar bisa kembali ke masyarakat. Oleh karena itu, saya melihat ada peluang inovasi yang besar di sini. Bagaimana jika integrasi sanksi pidana kerja di luar tembok lapas dengan kebutuhan mendesak negara kita saat ini, yaitu memenuhi jutaan hektar lahan kritis atau reboisasi. Selanjutnya adalah Whitehead, fakta dan data. Regulasi. Regulasi pemasyarakatan mengakomodasi asimilasi dan kerja luar bagi warga binaan pemasyarakatan atau WBP sebagai bagian dari pembinaan. Kedua adalah residivisme. Angka residivisme tetap tinggi. Salah satu faktor adalah kurangnya peluang pembinaan kemandirian yang nyata dan relevan. Selanjutnya adalah lahan kritis. Jutaan hektar lahan kritis di Indonesia membutuhkan intervensi reboisasi terukur. Peluang besar untuk program pemasyarakatan berbasis lingkungan. Data regulasi, tingkat residivisme, dan luas lahan kritis membentuk landasan empiris untuk intervensi berbasis kerja sosial warga binaan. Mari kita lihat analisis dengan topik putih yang berfokus pada fakta dan data objektif. Fakta pertama yang kita ketahui regulasi masyarakat sebenarnya sudah mengakomodasi program asimilasi dan kerja luar bagi warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi syarat. Fakta yang kedua adalah residivisme masih cukup tinggi karena banyak narapidana yang tidak mendapatkan pembinaan kemandirian yang benar-benar aplikatif serta bebas. Nah, fakta ketiga dari faktor lingkungan, terdapat jutaan hektar lahan kritis di Indonesia yang membutuhkan tenaga kerja masif untuk penghijauan. Selanjutnya, red hat, emosi atau intuisi. Perspektif masyarakat. Rasa cemas, takut, stigma negatif muncul ketika narapidana terlibat di ruang publik. Kekhawatiran terdapat keamanan dan moralitas komunikasi. Perspektif narapidana. Banyak merasa kebanggaan, harapan diterima kembali, serta dorongan moral untuk menembus kesalahan melalui kontribusi yang produktif. Emosi kedua pihak harus diakui dalam desain program agar penerimaan sosial meningkat dan motivasi WP terjaga. Pada saat ini
Saya akan menjelaskan arti dari topi merah. Kita melihat isu dari sudut pandang emosi dan institusi masyarakat. Harus diakui dari kacamata masyarakat, melihat narapidana bekerja di ruang publik pasti akan memunculkan rasa cemas, takut, dan stigma negatif. Namun sebaliknya dari perspektif warga binaan, program ini justru memunculkan harapan besar, ada rasa bangga dan dorongan kuat melakukan penerobosan moral secara nyata kepada lingkungan negara yang akan membuat mereka merasa lebih diterima. Selanjutnya adalah black hat, risiko dan kelemahan. Risiko pertama adalah risiko kamtip. Potensi pelarian atau gangguan keamanan saat WBP bekerja di area terbuka, terutama tanpa pengawalan yang memadai. Kedua adalah risiko operasional, rasio petugas pengawalan terdapat jumlah WP seringkali tidak memadai, menyulitkan pengawasan konvensional pada skala nasional. Ketiga adalah risiko sosial, potensi konflik dengan masyarakat lokal, persepsi keamanan, pembagian manfaat dan pengelolaan lahan. Mitigasi proaktif diperlukan agar manfaat program tidak tergerus oleh kelalaian manajemen risiko. Berpikir kritis menggunakan topi hitam, kita harus membedah risiko terbesar. Kelemahan paling utama tentu ada pada aspek kamtip dan keamanan dan ketertiban. Mengeluarkan narapidana ke area terbuka seperti hutan sangat rentan terhadap potensi pelarian. Risiko operasionalnya pun tinggi karena rasio petugas pengawal kita sangat kurang dibanding dengan jumlah narapidana. Selain itu ada juga risiko penolakan dari konflik sosial dan warga di sekitar lokasi lahan kerja. Selanjutnya adalah yellowhead, manfaat dan peluang. Bagi negara, efisiensi anggaran untuk tenaga kerja reboisasi melalui pemanfaatan program kerja sosial warga WBP, kontribusi pada target pemulihan lingkungan nasional. Manfaat dan peluang bagi kemasyarakatan, mengurangi kepadatan hunian di siang hari, menurunkan tingkat stres warga binaan, serta meningkatkan efektivitas pembinaan. Manfaat dan peluang bagi warga binaan, memperoleh agrikultur, kehutanan, sertifikat kerja, dan peluang reintegrasi ekonomi setelah bebas. Manfaat multi pihak, memperkuat argumen pelaksanaan program berbasis restoratif dan ekologis pada skala nasional. Namun di balik risiko topi kuning memperlihatkan nampaknya sangat masif. Bagi negara ada langkah efisien untuk mengurangi anggaran, menghilangkan kerja yang reboisasi. Bagi pemasyarakatan, tentu kita lihat menurunkan tingkat psikologis stres dari warga binaan tersebut dan bagi warga binaan untuk dapat meningkatkan skill dalam pengolahan hutan nantinya. Green Hat, ide kreatif dan alternatif. Pertama adalah inovasi kamtip, penggunaan GPS tracking atlet untuk penentuan real time mengurangi kebutuhan pengawalan fisik ketat sambil menjaga keamanan. Kedua adalah inovasi pembiayaan, skema carbon trading, hasil reboisasi dipasarkan secara kredit karbon sebagai pendapatan menjadi tabungan bagi warga binaan nantinya dan pembiayaan program. Inovasi sosial, rekrutmen tokoh masyarakat sebagai mandor kemitraan untuk memfasilitasi hubungan dengan komunitas lokal dan meningkatkan legitimasi sosial. Ide-ide ini menggabungkan teknologi, pembiayaan inovatif, dan moral sosial untuk membuat program lebih aman, berkelanjutan, dan dapat diterima di publik. Inovasi, kita bisa menggunakan teknologi GPS tracking atau gelang pelacak sehingga pengawasan bisa dilakukan secara real time. Inovasi pembiayaan, program ini dapat diintegrasikan dengan bursa karbon atau carbon trading di mana keuntungan bisa menjadi tabungan
premi bagi warga binaan dan mencegah konflik, merekrut tokoh masyarakat sebagai setempat sebagai mandor kemitraannya nantinya. Blue Hat, kesimpulan sintesis. Sebagai pengontrol dari semua pemikiran tadi, Blue Hat menarik benang merah kesimpulan. Kesimpulannya adalah program restoratif justice ekologis ini sangat layak dan inovatif untuk dijalankan. Program ini memiliki landasan fakta yang kuat, memberikan win-win solution pada level makro. Syarat utamanya adalah implementasi ini wajib dibarengi dengan penggunaan mitigasi keamanan berbasis teknologi seperti GPS yang tadi kita jelaskan tadi, agar risiko pelarian bisa ditekan semaksimal mungkin. Rekomendasi praktis. Pertama adalah pilot project. Laksanakan pilot di lapas berkeamanan minimum, seperti misalnya lapas terbuka, untuk menguji operasional penerimaan masyarakat dan hasil lingkungan. Kedua adalah SOP integrasi. Susun SOP pengawalan luar tembok berbasis teknologi yang terintegrasi dengan kepolisian, dinas kehutanan, dan pemangku kepentingan lokal. Ketiga adalah asesmen risiko. Terapkan asesmen penurunan risiko atau ISPN dengan kategori sangat rendah sebagai syarat partisipasi warga binaan. Rekomendasi ini dirancang untuk memastikan keamanan aktivitas pembinaan berlanjutan hasil program. Berdasarkan analisis tersebut, rekomendasi praktis yang dapat disampaikan adalah program ini dimulai dengan pilot proyek lapas dengan tingkat keamanan minimum atau bisa dibilang lapas terbuka. Kedua, kementerian perlu untuk menyusun SOP khusus pengawalan luar yang terintegrasi langsung dengan kepolisian setempat. Dan yang ketiga adalah screening harus sangat ketat. Hanya narapidana dengan hasil asesmen risiko yang rendah yang diizinkan untuk mengikuti program ini. Penutup. Terima kasih atas partisipasinya dalam mengikuti presentasi kali ini. Jika ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya kira dengan kata-kata pemasyarakatan bukan sekedar memenjarakan, tetapi memuliakan manusia dan lingkungannya.